Kakek. Si tua bangka tak tahu terima kasih. Suruh dia serahkan Shengxi Group padaku, tapi dia malah memberikannya padamu. Aku terpaksa mengakhiri hidupmu dulu. Su Mingze, kau pembunuh tak berhati nurani. Hari ini, ku buat kau dan kakekmu mati bersama. Wan, cepat lari. Cepat lari. Kakak baikku. Kakek masih di sini. Mau kemana? Kalian sekutu. Akhirnya kau pintar sekali. Sudahlah, buang waktu dengan dia. Cepat bunuh dia. Shengxi Group akan jadi milik kita. Kakak baikku. Waktu itu kau dicintai pria tua, itu juga aku suruh orang atur. Wahahaha. Kakak, jangan sebodoh ini di hidup selanjutnya. Di mana ini? Bukannya aku sudah mati? Apa aku terlahir kembali? Kapal pesiar. Nona Sheng, Wang Yong, ternyata kau. Ini kan kejadian setengah tahun lalu. Saat aku dikurung di kapal pesiar. Itu? Apa aku benar-benar terlahir kembali? Kembali ke 6 bulan yang lalu? wah, memang pantas jadi anak orang kaya. Licin sekali. Wokok. Di kehidupan sebelumnya. Karena Su Mingze tak peduli keperjuruanku, aku pun menikahinya. Setelah menikah, aku setia padanya. Sekarang dapat kesempatan kedua. Tak boleh mengulangi kesalahan sama. Kejar mereka. Halo, nanti kalau kutemukan dia. Sayang, teruslah lari. Mau lari kemana lagi? Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku lompat. Lompat sana. Wahaha, lompatlah kau. Lompat, hahaha, lompat. Nona Sheng, apa yang kau lakukan? Bahkan jika diulang lagi, aku tetap tak bisa lepas dari mimpi buruk ini. Itu adalah kapal Fu Qingchuan. Fu Qingchuan adalah paman Su Mingze. Di kehidupan sebelumnya, Su Mingze paling membencinya. Su Mingze bukan pasangan yang baik. Nona Sheng masih bisa kabur dari pernikahan ini. Di kehidupan lalu, mengapa dia mengingatkanku tentang Su Mingze? Takdir memberiku kesempatan kedua. Aku takkan mengulang kesalahan. Aku tantang takdir kali ini. Fu Qingchuan, aku yakin kau takkan membiarkanku mati. Fu Qingchuan, jangan sampai kau membuatku kalah. Hei, bawakan baju bersih. Baik. Nona Sheng, belum puas berpelukan? Atau belum puas menciummu? Fu Qingchuan, ku sangat takut. Mereka memperlakukanku. Dengar hai kalian di sana, pergi dalam 10 menit. Pulang dan minta maaf ke Nona Sheng. Atau kami akan akuisisi grup Wang. Dengar, Diam saja ngapain? jalankan kapalnya. Tak kusangka Fu Qingchuan. Benar-benar menyelamatkanku. Puas. Lumayanlah, kalau bisa antar aku pulang sekarang, aku lebih puas. Setelah manfaatkan aku kabur, Nona Sheng, ini caramu memperlakukan penyelamatmu? Aku yang bela kamu tadi, usir Wang Yong. Di mata orang, kamu milikku. Karena kau milikku. Minta imbalan wajar, kan? Dia orangku. Aku minta imbalan juga boleh dong. Nggak berlebihan kok. Sekarang kamu sudah menerima ucapan terima kasihku. Harusnya kamu antar aku pulang dong. Cuman ini. Nona besar Sheng, jangan meremehkan kebutuhanku. Kalau berani sentuh-sentuh aku lagi, aku akan bilang ke ayah.
Kalau kau melecehkanku, aku akan hancurkan reputasi keluarga Fu. Ke orang yang menyelamatkanmu, dibalas begini. Selamatkan nyawaku dan usir penjahat. Kasih. Sudah lama tidak bertemu. Masih nakal, seperti waktu kecil. Wan, kemana saja kamu? Bikin kakek khawatir, setengah mati. Kakek. Masih bisa bertemu kamu lagi. Sungguh melegakan. Dasar anak bodoh, omongannya nggak jelas. Kakak Mingze mana? Bukannya dia nyari kamu? Sheng Shuirou. Sheng Shuirou. Faka, aku menanyaimu baik-baik. Kenapa mukul aku? Aku hilang. Su Mingze yang bukan keluarga saja datang cari aku. Kau sebagai adikku malah diam saja. Bukannya pantas dipukul. Kakakmu benar. Cepat minta maaf ke kakakmu. Orang tua yang berat sebelah. Nanti saat ku kuasai grup, ku bawa kau ke neraka. Maaf, Kak. Tapi aku adikmu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Hah? Kau ini anak haram. Berani-beraninya memanggilku kakak. Shuoro, cepat kembali ke kamarmu. Sheng Wan. Nanti akan tiba waktunya, aku akan buat kau berlutut memohon. Apa terjadi sesuatu malam ini? Kenapa marah-marah begitu? Cuma ketemu orang licik, tapi sudah kuselesaikan. Jangan khawatir. Syukur Wan, baik-baik saja. Apa Wang Yong gagal? Bersenang-senanglah dulu sekarang, Wan. Tunggu sampai Mingze ambil alih grup Shengxi, hari bahagiamu akan berakhir. Kakek, aku ingin membatalkan pertunangan dengan Su Mingze. Mengapa tiba-tiba? Bukannya dulu kakek cukup suka dengan si Su Mingzhou itu? Dulu aku yang buta, tapi sekarang aku sudah sadar. Kakek, bukannya kakek juga tidak pernah suka Su Mingze? Benar sih. Tapi keluarga Su mungkin tidak akan mudah setuju. Wan, tenang saja. Apapun yang kau mau. Bahkan dengan menukar seluruh grup Shengxi. Kakek akan bantu mewujudkannya. Haha, terima kasih kakek. Kakek sangat baik padaku. Dasar anak ini. Pertunangan ini harus kubatalkan. Tapi aku takkan biarkan Su Mingze mudah lepas. Kau benar-benar bikin kakek khawatir. Wan, aku berkelahi dengan Wang Yong yang jahat itu yang ingin memanfaatkanmu. Sekarang aku di rumah sakit. Bisakah kau menjengukku? Baik, aku segera ke sana. Akting korban ya? Brengsek, nanti kau akan kuhabisi. Asal bisa mendapatkan bukti, Su Mingze dan Sheng Shuirou berselingkuh, aku bisa batalkan pertunangan dengan sopan. Tapi mereka pasti sudah waspada. Harus minta bantuan siapa ya? Nona Sheng, ini kedua kalinya kau menyandar padaku. Apa maksudmu menyiratkan sesuatu? Atau kau selalu seperti ini ke semua orang? Tuan Fu, tertarik kerjasama? Kerjasama kurang menarik. Bagaimana kalau pacaran saja? Kalau kau bisa bantu aku, mau pacaran pun, bisa saja. Coba jelaskan. Bantu aku dapatkan bukti perselingkuhan Su Mingze dan Sheng Shuirou. Apa? Kau mau aku memotret tunangan dan adikmu yang berselingkuh? Mereka selingkuh di belakangku. Harus ada konsekuensinya, bukan? Sepertinya ini pengorbanan besar. Jadi Tuan Fu, mau bantu atau tidak? Membantumu. Ada keuntungan apa? Aku ini pengusaha, tidak pernah rugi berbisnis. Asal Tuan Fu bisa bantu dapatkan bukti, aku mau putus tunangan. Apa saja akan kulakukan. Apa saja? Tergantung sikap Tuan Fu. Sebagai imbalan, aku mau kau. Asal Tuan Fu bisa dapatkan bukti. Jadi pacarmu juga boleh. Paman Wan, kalian sedang apa?
Wan, paman, kalian ngapain? Sumingze. Di kehidupan sebelumnya kau bunuh kakek dengan kejam. Di kehidupan ini akan kubalas dengan darah. Kau anak haram, bisa masuk keluarga Fu atau tidak, masih belum jelas. Beresiko saja panggil aku paman. Jalan? Fu Jingchuan selalu cuek setiap ketemu. Nanti saat aku kuasai keluarga Fu, dia yang pertama kuhancurkan. Nona Sheng? Tunggu kabar baikku. Fu Jingchuan si burung merak, sok gaya betul. Wan, tadi ngobrol apa dengan pamanku? Sudah dilarang panggil paman. Kamu bukan keluarga Fu. Buat malu sendiri saja. Hah. Mingze, mulutku ini tak sengaja ngomong jujur. Fu Jingchuan tak hargai aku. Sheng Wan ikut-ikutan menyakitiku. Tapi tak apa. Walau kau bukan Fu, tapi tetap keturunan Fu. Masuk keluarga Fu hanya soal waktu. Pamanku playboy ulung. Aku takut dia sakiti kamu. Fu Jingchuan playboy pun masih lebih baik darimu si brengsek. Baiklah, aku mengerti. Mingze, kamu terluka parah demi aku. Aku sangat tersentuh. Wan, asalkan untukmu, aku rela melakukan apa saja. Mingze, lukamu belum sembuh. Aku akan membantumu istirahat. Ya ampun. Mingze, kamu kenapa? Cepat tunjukkan lukamu. Ini, Di sini sakit. sakit, jangan sentuh. Aku bantu kamu masuk. Aduh. Sheng Wan, kau sengaja ya? Mingze, bagaimana bisa kau menuduhku begitu? Jika kau tidak mau, batalkan saja pertunangan kita. Maafkan aku, Wan, tadi aku kesakitan, jadi bicara tanpa berpikir. Aku mencintaimu, mana mungkin tega. Wan, kau tidak percaya padaku? Masa sih? Aku tentu percaya. Kau kan tunanganku. Ayo, aku bantu kamu. Sheng Wan ini masih polos dan mudah ditipu. Nanti setelah kawin dan dapat grup Shengxi, lihat bagaimana aku menghadapinya. Wan, mari kita cari hari baik untuk menikah. Di kehidupan sebelumnya tak lama setelah menikah, Sumingse sudah menyakiti kakek. Di kehidupan ini, aku takkan lagi memberinya kesempatan menyakiti kakek. Benar, Kakak. Kakak Mingze bilang dia sudah tak sabar menikahimu. Rupanya kalian berdua akrab sekali. Hal begini dia bahas denganmu, tapi tidak denganku. Kalau gitu, kucirahkan tunanganku padamu. Bukan begitu, Kak. Aku dan Kak Mingze tak ada hubungan. Wan hanya kamu yang kucinta. Cinta padaku, tapi main dengan adikku. Bahkan urusan pernikahan, tak mau berdiskusi denganku. Kalian berdua sungguh tak tahu malu. Kurasa Sheng Wan ini sengaja menunda pernikahan. Lain kali bicara di depannya, harap lebih hati-hati. Aku coba membelamu. Siapa sangka dia mempersoalkannya. Andai tahu tak usah ikut campur. Shuero, aku tahu maksud baikmu, tapi yang kulakukan ini untuk cepat dapatkan Shengxi Group lalu bersamamu. Kalau gitu, kita ikuti rencana awal, cari orang untuk menodainya. Bukannya Sumingze yang mengajakku ke sini? Kenapa kamu di sini? Kakak Mingze sedang menyiapkan kejutan, akan datang agak terlambat. Dia masih butuh waktu. Bagaimana kalau kita saudari minum dulu? Ada apa ini? Minuman ini. Kepalaku pusing.
serahkan padamu. Nikmatilah. Progres urusannya. Tenang saja, wartawan yang saya atur segera tiba. Sheng Wanwan tidak bisa kabur kali ini. Setelah malam ini, aku tidak akan menolak Sheng Wanwan. Dia pasti bersyukur dan menerima lamaranku. Ayo sayang, mari kita rayakan. Akhirnya terwujud. Waktu itu di ranjang kamu kabur. Malam ini harus kau ganti. Kau akan menemani bersenang-senang. Yang Master Su ini, Bukan tunangan nona tertua, Sheng. ya, kau bisa tidur dengan adik kedua Sheng. Kakak ipar selingkuh adik ipar, gila. Pergi sana. Siapa berani sembarangan meliput? Keluarga Sheng takkan membiarkan ini. Kapan Sheng keluarga ini dikuasaimu? Sheng Wanwan, kok ada di sini? Bukannya kau? Sheng Shuero, kau pikir aku bodoh sampai terjebak 2 kali di tempat sama? Kau bukan? Tak menyangka ya, aku tidak minum anggur berobat itu. Lalu kenapa? Malam ini aku pasti nemeninmu. Nekat! Nona Sheng minta aku tangkap basah. Aku kasih kesempatan, jadi pahlawan. Tuan Su ini benar-benar brengsek. Memang tidak tahu malu. Gigolo hidup dari wanita masih selingkuh. Harusnya dihukum berat. Setuju. Wanwan, Sheng Chero yang menggoda aku. Dia meracunimu saat aku pergi, ingin membuatmu dinodai. Ain sebenarnya kau yang... Diam. Kau cemburu karena aku suka Sheng Wanwan, lalu iri padanya, sengaja menjebaknya. Sheng Wero, kau kejam sekali. Su Mingze, kau sendiri bilang tak suka Sheng Wanwan. Kau hanya demi Sheng Shi Group. Su Mingze, kau tahu Sheng Shuero menyakitiku. Masih bekerja sama dengannya, kau keterlaluan. Wanwan, Wanwan, dengarkan aku. Paman, Siapa bilang aku pamanmu? Penipu licik sepertimu tak pantas masuk keluarga Fu. Kita tetap jalanin rencana suruh orang perkosa dia Buat dia dipermalukan. di depan umum. berani-beraninya kau mendatangiku? Malam ini, aku akan umumkan di depan semua orang. Aku Sheng Wanwan, membatalkan pertunangan dengan keluarga Su. Yang Master Fu, masalah hari ini. Terima kasih. Hanya ucapan terima kasih, apa cukup tulus? Lalu yang Master Fu, ingin dibalas bagaimana? Sudah kudapatkan bukti untuk membatalkan tunanganmu. Nona Sheng, kapan mau tepati janji padaku? Di sini, Nona Sheng mau di mana? Jangan-jangan Nona Sheng ingin ingkar janji? masa sih, janji pada Tuan Fu tak mungkin dibatalkan. Tuan Fu, langsung main yang ekstrim, yakin? Kau sadar sedang melakukan apa? Tentu aku tahu. Aku rela. Sepertinya Nona Sheng salah paham. Salah paham? Bukannya Tuan Fu yang bilang mau aku? Aku mau kau menjadi istriku. Istri. Benar. Aku butuh istri, sedangkan kau butuh balas dendam. Kita saling melengkapi.
Jadi istriku, aku akan melindungimu. Kau bisa lakukan apapun. Kontrak selama 6 bulan. Waktu habis, mau pergi atau tetap, terserah. Kerjasama ini, kau tidak akan rugi. Baik, aku setuju. Di kehidupan lalu, Su Mingze diakui keluarga Fu dan sukses besar. Aku ingin hancurkan segalanya. Hanya dengan bekerja sama Fu Qingchuan. Wan Wan, akhirnya kau milikku. Dasar tidak berguna. Kenapa tak bisa kendalikan nafsumu? Kenapa aku punya anak brengsek sepertimu? Aduh, kau lihat koran ini. Seluruh halaman penuh foto kalian. Katanya, ayah dan kakekmu baru setuju kau kembali ke keluarga Fu. Sekarang kakekmu murka besar. Hal ini pasti gagal lagi. Bu, tolak. Kau anakku, tentu ibu akan membantumu. Masalah ini, harus Sheng Wanwan yang turun tangan. Asal dia setuju nikah, masalah selesai. Aku akan cariin dia. Mau apa kamu datang ke sini? Sheng Shuirou sudah diusir dari keluarga Sheng. Cari dia di tempat lain saja. Wan Wan, aku datang untuk menemuimu. Selama ini aku tertipu oleh Sheng Shuirou. Bisakah kamu mengingat hubungan kita dulu? Maafkan aku kali ini. Wan Wan, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kamu tidak bisa hidup tanpaku atau tidak bisa kehilangan grup Shengxi. Wan Wan, isi rekaman itu bukan perkataan hatiku. Isi rekaman itu bukan perkataan hatiku, Su Mingze. Jangan bohongi aku lagi. Wan Wan, kamu benar-benar mau putus denganku? Mengapa harus kuampuni pria brengsek yang selingkuh dan menjerumuskanku? Dikasih muka malah enggak mau? Aku peringatkan, jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah dekat dengan Fu Qingchuan. Lihat nanti, apa dia mau terima bekas kekasihku. Su Mingze, kekasihku adalah Fu Qingchuan. Jika kau sentuh aku, dia pasti menghancurkanmu. Aku suka merebut wanita orang. Apalagi wanita paman muda sendiri. Lepaskan aku. Terutama wanita yang dekat dengan paman kecil. Paman, aku keponakan kandungmu, Paman. Kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Kau pantas? Tangkap dia. Tak apa. Aku datang. Kalau kau tak bisa kendalikan nafsumu, aku yang akan kendalikan untukmu. Bawa pergi. Kukira Nona Sheng benar-benar tak takut apapun. Aku hanya... Kaki saya lemas menendang. Barusan kau bilang aku lelakimu. Kapan panggilan itu akan kau gunakan? Tuan Fu sudah lihat akibat mengkhianatiku. Jika kau masih mau jadi lelakiku, kita belum menikah resmi. Kalau mau menyesal masih ada waktu. Dalam kamus Fu Qingchuan, tak ada kata penyesalan. Ayo, aku antar kamu ke grup Shengxi. Tak kusangka di kehidupan ini, aku malah menikahi Paman Su Mingze. Kamu antar aku. Bukannya kamu sibuk? Suami baik ke istri itu kewajiban dasar. Tak ada yang lebih penting darimu. Ayo. Mingze, mulai sekarang kamu suamiku. Kamu harus memanjakanku. Iya. Aku masih ada urusan, tak usah diantar. Pulang naik taksi saja. Ternyata, dia sengaja bertindak untuk tunjukkan tak cinta padaku. Selama ini aku tertipu olehnya. Apa maksudmu? Tak apa. Ayo pergi. Jam berapa pulang kerja? Aku jemput kamu. Jemput aku? Jemput kemana? Nyonya Fu, jangan-jangan di hari pertama sudah mau tinggalkan suamimu? Tien Fu, pernikahan kita hanya kontrak. Aku tidak wajib menemani tidur. Kalau kamu kesepian, cari wanita lain saja. Nyonya Fu rupanya salah paham.
Kabarnya Linfu, ganti wanita setiap 3 hari. Tak kurang aku saja kan? Ini salah paham. Di sini hanya ada kamu. Percayalah padaku. Aku hanya menggodamu. Aku pergi kerja. Halo, soal pindah itu. Tergantung sikapmu. Sheng Wanwan, apa maksudmu datang ke sini? Sheng Shiro, kau dipecat. Berdasar apa? Karena desainmu sampah semua. Lucunya, kau bahkan tak paham desain. Berani menghina karya orang lain. Hahaha, ya ampun. Sheng Wanwan, kau mau berpura-pura, paling ambil yang kurang terkenal untuk ditiru. Ini karya Master Tina. Untuk apa aku meniru orang? Aku sendiri, Tina. Mengapa aku harus berpura-pura jadi orang lain? Aku memang Tina. Di kehidupan sebelumnya, agar Su Mingze tidak rendah diri, aku menyembunyikan bakatku. Menyembunyikan identitas sebagai desainer ternama. Di kehidupan ini, aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Sheng Wanwan, berani sekali kau bicara semaumu. Kau bahkan tidak bisa menggambar sketsa desain. Berani mengaku sebagai Tina? Dengar baik-baik. Jika kau benar-benar Tina hari ini, aku akan makan semua sketsa ini. Oh, ini kau yang bilang ya? Jason, asisten Master Tina. Master Tina, desain terbaru Anda sudah saya serahkan ke grup Shengshi. Ada perintah lain? Terima konsekuensinya. Makan sekarang? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pasti kau pakai cara curang, membuatnya berpura-pura membantumu. Shiro, sejak kecil kau selalu manja, selalu merebut milik kakak. Dan mau kakakmu selalu membantumu, boleh saja. Lepaskan aku. Kalau tidak mau makan, kakak yang akan menyuapimu. Masih belum pergi. Mau kakak suapi lagi? Masih di sini? Pergi sana. Mau kakak suapi lagi? Nyonya Fu munafik ya? Sudah bilang tak mau serumah, tapi langsung lengket begitu lihat suami. Tuan Muda Fu memang ganteng. Badan dan seksi cuma goda aku. Mana ada cewek yang nggak naksir? Cuma lihat doang, tidak cukup. Nyonya Fu mau uji kualitas malam ini. Cek sendiri suami barumu ini hanya tampang atau ada isinya. Kamu datang buat apa? Masa masih muda gitu? Daya ingatmu rendah sekali. Aku sudah mengantarmu pagi ini. Bukannya sudah kuberitahu, aku datang jemput kamu pulang kerja? Siapa yang daya ingatnya buruk? Tuan Fu kali. Pagi tadi kan ku bilang tergantung performamu. Ini aku sedang menunjukkan performa. Ayo pergi, ku bawa kau merasakan kecepatan dan gairah yang berbeda dari yang lain. Sheng Wanwan, berani benar kau. Benar-benar berhubungan dengan Paman Mingze. Sampai segitunya. Halo, Kak Mingze. Aku bisa bantu kamu kembali ke keluarga Fu. Ayah, Ching Chuan keterlaluan sekali. Merebut tunangan keponakannya sendiri. Lihat anakku sampai babak belur begini. Masalah hari ini, Anda harus beri keadilan untukku.
Ching Chuan keterlaluan banget ya, merebut tunangan keponakannya sendiri. Lihatlah anakku sampai babak belur begini. Soal yang terjadi hari ini, Anda harus membela saya. Luka di wajahmu ini. Benarkah King Chuan yang memukulmu? Benar, kakek. Paman menggoda pacarku. Saat ku halangi, dia malah memukulku. Kakek, lihatlah, mereka sudah berhubungan diam-diam. Ini tak hanya bisa kembali ke keluarga Fu, tapi juga bisa balas dendam. Telepon si brengsek itu. Halo. Ching Chuan. Dasar anak kurang ajar. Ulang secepatnya. Sekarang juga? Sayang, pertunjukan sudah dimulai. Nanti tunjukkan performa terbaikmu. Tenang saja sayangku. Sujud. Paman, dengar kakek suruh sujud. Bajingan. Kamu yang kusuruh sujud. Kakek, kenapa? Pamanmu sendirian selama ini. Susah payah dapat orang yang suka. Tak bantu pun tak apa. Ngapain saingan sama dia? Bertahun-tahun cintaku hanya untuk Wan. Kamu masih merebut dariku keterlaluan. Akting terus. Oscar kali ini harus ada kamu. Jangan. Kakek, Wan tunanganku. Tunangan ya belum nikah. Kamu sendiri kehilangan istri. Nyalahin siapa lagi? Dasar tak berguna. Kakek, ini tidak adil. Ini kan salah paman. Diam. Cepat sujud minta maaf ke tante. Turuti kata kakek. Cepat berlutut. Shus. Orang tua yang pilih kasih ini, begitu aku kembali ke keluarga Fu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bibi, maaf. Hai, Tuan Su. Margamu Su, suamiku bermarga Fu, panggilan Bibi darimu tak pantas kuterima, keluarga Fu tak menerima sampah. Bagaimana Tuan Fu menilai penampilanku? Apa Anda puas? Penampilan Nyonya Fu sangat memuaskan. Kalian berdua ini, cepat pergi sebelum malu. Ayah, aku anak kandungmu. Kakek. Kakek tak boleh pilih kasih begini. Pergi, kakek. Bicara, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, kami sungguh saling mencintai. Jangan bohong padaku. Kamu kan playboy sembrono. Wan yang baik ini bisa suka sama kamu? Jujur, kamu menyewa dia untuk menipuku? Ayah, kami sudah menikah resmi. Pasangan sah, 100% benar. Sertifikat nikah. Bukannya kamu menyewa, kamu benar-benar menikah untuk ketemu aku. Bapak Fu, ini benar adanya. Sudah ada sertifikat. Kenapa masih panggil Tuan Fu? Ayah. Hahaha, baiklah. Pelayan, cepat ke sini. Bapak Tua. Ambilkan hadiah untuk menantuku. Bawa semuanya ke sini. Pelayan. Hehe. Ini semua untukmu. Jangan, ayah, hadiah ini terlalu mewah. Ah, mewah. Mewah apanya? Dibanding menantuku. Ini tidak ada artinya. Hari ini kuberikan 3 villa miliknya. Semua untukmu. Oh iya, 5 unit milikku juga untukmu. Sayang, karena ayah kasih, terima saja. Hehe. Dasar kau. Ambil ini. Kamu harus terima tongkat ini. Anggaplah tongkat ini sebagai aku. Kalau si bocah nakal ini mengganggumu, pakai saja tongkat ini untuk menghajarnya. Ayah yang akan membelamu. Jangan sampai begitu. Iya.
Susah payah kau mendapatkan buku. Susah payah menikahi gadis ini. Kita harus memperlakukannya dengan baik. Hahaha. Bocah nakal ini. Selain wajahnya yang mirip denganku, masih bisa diterima. Sebenarnya tidak ada kelebihannya. Dulu waktu muda, ayah jauh lebih tampan darinya. Oh ya, kalau tongkat ini rusak, datang saja ke sini untuk ganti baru. Baik, Ayah. Tenang saja. Kamu harus berperilaku baik. Atau akan kugunakan tongkat pemberian Ayah untuk menghajarmu. Selamat sore, Nyonya. Istriku yang perkasa, suamimu tidak akan berani macam-macam. Ayahmu mengizinkan kita menginap di sini. Kenapa kau tidak menolak? Ayahmu menahan kita di sini semalaman. Kenapa kamu? Di luar ada ayahku. Jangan bersuara dulu. Bisa pura-pura mengerang? Kamu mau aku ikut main sandiwara? Kalau Nyonya Fu mau beneran, aku juga nggak nolak. Jelek. Masih ada yang lebih jelek. Nyonya Fu mau coba. Kamu mau ngapain? Jangan iseng. Kucing cuan, jangan macam-macam. Anak muda zaman sekarang ya, penuh semangat Tuan. Melihat Tuan muda dan Nyonya begini, kita tenanglah. Ayo pergi, biarkan mereka berdua, mesra-mesraan. Haha, ayo Tuan. Aku bantu Tuan. Ayahmu sudah pergi? Aku mau mandi dulu. Pas penting malah pengecut. Kak Mingze, apa kakek Fu menyuruhmu kembali ke keluarga Fu? Dasar lacur. Karena ide bodohmu ini, aku dipermalukan di keluarga Fu. Kak Mingze, lepaskan. Aku tidak bisa bernapas. Enya, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Seng Wan Wan, kau membuatku kehilangan segalanya. Aku takkan membiarkanmu lolos. Bu Fu pagi ini semangat sekali. Bagaimana kalau meraba bagian lain? Otot perutku juga enak diraba. Aku mau mandi. Nyonya Fu masih seperti biasa langsung ambil inisiatif. Aku suka itu. Barusan itu cuma kecelakaan. Ada apa? Setelah tidur bersama langsung kabur, dasar playgirl. Siapa yang tidur denganmu? Lagi pula meski kita sudah tidur, yang harus bertanggung jawab adalah yang Master Fu. Baik, aku yang tanggung jawab. Sayangnya aku tidak suka tipe sepertimu. Lalu kamu suka tipe seperti apa? Aku suka penuh kasih sayang, setia, pria yang setia. Pokoknya bukan tipe seperti yang Master Fu. Kalau belum coba, mana tahu aku setia atau tidak. Kamu... Sebaiknya kamu pergi kerja. Lumayan wangi. Seng Wan Wan, tenang dulu. Cuma dicium sekali kok, bukan masalah besar. Jika Ingxian kakekmu selo, datang sendirian ke bangunan tua di pinggir kota,
Wan, jangan datang ke sini. Hari cepat, jangan peduli kakek. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah dikerjai Su Mingze dan Sheng Xuerao dijanjikan datang ke sini, menyaksikan kakek mati dengan tragis. Di kehidupan ini sudah kulakukan banyak, tetap tak bisa menghindar. Sheng Xuerao, dia juga kakekmu. Bagaimana bisa kau perlakukan dia begini? Kakek. Tua bangka ini selalu memihakmu. Sudah lama aku tak suka dia. Hari ini, kau dan tua bangka ini cuma satu yang hidup. Pilihlah, loncat dari sini bunuh diri, atau bunuh tua bangka ini. Jangan. Sheng Xuerao, jangan sentuh kakek. Aku yang mati. Wan jangan. Wan jangan. Dasar tua bangka. Hari ini kalian berdua tidak akan bisa kabur. Sheng Xuerao, jika ada masalah, hadapi aku saja. Kakek tidak bersalah. Dia mengusirku dari Shengxi hanya karena ucapanmu. Apa dia tidak bersalah? Dia sama sekali tidak tak bersalah. Tapi tenang saja. Hari ini dia mati, kau juga akan mati. Tapi sebelum itu, wajahmu ini sudah lama mengganggu pikiranku. Hari ini akan kuhancurkan. Awas! Tangkap mereka. Kakek, cepat selamatkan kakek. Segera bawa ke rumah sakit. Coreng wajahnya. Siap. Ah. Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Mendesak butuh darah tipe RH. Stok darah di bank darah rumah sakit kita kurang. Saya punya darah tipe RH negatif. Pasien butuh banyak darah. Kamu sendirian. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Qing Chuan. Wan, tenang saja. Aku pasti akan bantu selamatkan kakekmu. Ayo pergi. Jangan ambil lagi. Nyawamu bisa terancam. Qing Chuan. Aku tahu kondisi tubuhku. Lanjutkan pengambilannya. Tidak boleh. Pasti ada cara lain. Berhenti mengambil darah. Kakek masih menunggu kita. Kita pasti akan menyelamatkan kakek. Aku tak mau tukar nyawamu dengan nyawa kakek. Apa yang kau katakan? Aku masih menunggumu membalas budi, menikahimu sebagai balasannya. Tolong Bunda keluar. Bunda keluar. Qing Chuan, kamu benar-benar tak boleh ambil lagi. Qing Chuan. Lanjutkan. Fu Qing Chuan, terima kasih. Kalau mau berterima kasih padaku, cium aku dong. Bos, kakek Sheng sudah melewati masa kritis. Sekarang bisa tenang kan? Sudah, aku yakin kamu baik-baik saja. Cepat turunkan aku. Tidak boleh. Mana mungkin aku bikin istri ragu kemampuanku? Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu memang hebat. Cepat turunkan aku. Aku mau ganti baju. Kamu belum pergi juga? Aku bisa bantu. Tuan Fu tidak pergi juga? Aku akan main kasar ya? Aduh. Pengen dimainin kasar lagi. Karena? Jaga-jaga aku kayak jaga serigala. Wan. Tadi bilang tidak perlu bantuan. Cepat bantu aku bangun. Sakit? Tidak. Sudah bengkak? Masih tanya sakit? Fu Qing Chuan, kamu berani menciumku tanpa izinku? Aku mencium istriku sah dan wajar. Kamu, cepat keluar dari sini. Aku harus ganti baju. Kamu yakin tak butuh bantuanku?
Apa maksudmu gantikan aku? Dengan senang hati, Itu malah menguntungkanmu. aku bisa tutup mata. Wan sayang, takkan ku sakiti? Fu Qingchuan, kau meraba di mana? Wan memang sensitif ya. Diamlah kau. Jangan sentuh bagian atas ini. Stop, jangan naik lagi. Fu Qingchuan. Baik, aku paham. Suara apa tadi? Sebentar di dalam. Ayah, dengar penjelasanku. Ayah tidak melihat apa-apa. Kok Ayah, dengarkan aku. aku paham? Ayah, dengar dulu. Ayah pernah muda juga. Haha, kalian mau bikin ini dibuat lebih liar? Ayah mengerti, lanjutkan saja. Anggap saja aku tak pernah datang. Hahaha, aku pergi dulu. Fu Qingchuan, sudah kubicara tutup pintu. Sekarang ayah salah paham. Ayah malah ingin kita. Memberikannya cucu. Siapa yang mau memberimu anak? Kamu mau apa? Apa maumu? Tidak. Jangan. Aduh. Aku bisa memberinya dan kesempatan untukku. Nyonya, ada yang cari tuan muda di bawah. Mohon dicek sebentar. Baik, aku segera ke sana. Kau kakek Fu itu ya, calon jodoh baru Fu Xiao ini. Biasa aja sih. Kamu siapa? Nanya lagi, aku wanitanya, Fu Xiao. Tidak peduli statusmu. Kalau mau dekat Fu Xiao, tinggal di keluarga Fu. Aku yang utama, kau jadi kedua. Aku jadi yang kecil. Kak Yang, kamu juga datang. Calon jodoh suami kita ini, gitu-gitu aja. Ya ampun, kualitasmu begini. Berani duduk di sini, walaupun Fu Xiao tidak pilih-pilih untuk yang kaya kamu, tetap nggak mungkin mau. Dengar ya, aku hamil anak keenam Fu Xiao. Ini anak keenamnya. Kalau kebetulan ikut Fu Xiao, jadi saudari kami, tetap nggak jadi anak sulung. Hebat Fu Qingchuan, kau memang jago. Fu Qingchuan, kau goda aku di luar punya banyak wanita, plus 6 anak haram. Kau benar-benar luar biasa. Lihat Tuan Fu selalu dikelilingi wanita. Aku sensibilisin, cuma pantas jadi pelayan, antar teh dan layani kami. Kalau tak tahan, minggir saja cepat. Kalau aku tidak pergi? Dasar perempuan jahat. Berani dorong ibu hamil, cakar mukanya, biar tahu kekuatan kita. Halo ayah. Dasar, pulang sekarang juga. Gundikmu mengganggu Wan. Perempuan-perempuan itu, perempuan apa? Aku tidak. Astaga. Tuan Fu sudah pulang. Ini kesempatan emas minta naik gaji. Kita harus tunjukkan kinerja baik. Suamiku, akhirnya kau pulang. Wanita ini mengganggu anak kita. Xiao Liu tak tahan diperlakukan begini. Bantu aku membereskannya. Xiao Liu. Tuan Fu memang selalu beruntung. Ini semua ulah si bocah ini. Aku tak ada hubungannya. Ayah selalu mendukungmu. Tunggu, siapa yang menyuruh kalian datang? Suamiku, bukankah kau yang menyuruh kami rajin datang, menjenguk ayah? Benar kan, sayang? Kau tak mau aku lagi. Sudah. Hentikan, bilang saja aku lupa memberitahu. Tak perlu lagi berpura-pura datang. Ini istri sahku. Bicara soal acting, tak ada yang bisa mengalahkan Tuan Fu. Anak di luar nikahmu sudah 6 orang. Kalau aku hamil pasti anak ke-7. Aduh, menantu. Hukum saja dia. 1 tongkat tak cukup. Ambil 1 lagi. Ayah kasih tongkat cadangannya. Sayang, dengerin aku dulu. Mereka benar-benar kubayar untuk main drama, bohong, ke papa. Sekretaris Shu, asisten administratifku. Salam Nyonya. Sekretaris Yang, asisten SDM-ku. Maaf telah menyinggung Nyonya. 2 orang ini, sekretaris Yang, asisten keuanganku, dan sekretaris Wang.
Nyonya, aku bersumpah, kami memang dipekerjakan Pak Fu untuk akting. Gaji 3 kali lipat, benar-benar tidak bisa ditolak. Nyonya, saya asisten SDM baru. Xiaoyang itu agak berlebihan. Mohon maklum. Aku jadi selir. Enggak. Aku nggak pilih-pilih. Xiao Liu. Pak Fu, masih ada urusan kantor. Aku duluan ya. Kucing cuan, kamu gila ya. Pacarinya sekretaris sendiri. Ini kan karena dipaksa ayahku. Ci, bukan urusanku. Dasar anak bandel. Jangan asal tuduh orang, ya? Kalau enggak kamu yang maksa aku kencan buta, ngapain aku cari banyak orang buat acting? Kalau nggak mau, bilang aja. Apa aku sampai maksa kamu cari cewek? Kamu nggak maksa aku cari cewek, tapi di rumah kamu atur banyak pria. Sudah bilang sama menantumu? Aku bukan mau pamer. Aku bukan ayah kolot. Pria sejati gitu. Ah, kepala keluarga. Dasar bikin kesel. Dasar nggak tahu terima kasih. Aku nggak mau urusin lagi. Kucing cuan, kalau emang nggak mau kencan buta, bilang aja ke ayahmu. Ngapain terus bohongin dia? Karena dia tahu, aku nggak nikah karena ada yang kusuka, tapi dia punya pacar. Dan aku terus menunggunya. Karena dia tahu, aku tidak menikah karena ada yang kusuka. Tapi dia punya pacar, dan aku terus menunggunya. Orang yang kusukai. Kucing cuan punya orang yang disukai. Masih terus menunggunya. Wan, menurutmu, aku harus mengungkapkan perasaan? Mau mengungkapkan perasaan atau tidak, urusanmu sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Aku mau istirahat dulu di atas. Masih menghindariku? Tampaknya perlu usaha lebih. Kakek pasti senang melihat sup buatanku. Pasti sangat bahagia. Sheng Shurou, untuk apa kamu kesini? Kamu menghancurkan wajahku. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu harus bersyukur kakek baik-baik saja. Kalau tidak, bukan cuma wajahmu yang akan hancur. Tak apa, kesenanganmu tak akan lama. Aku hamil anak kakak Mingze. Sheng Shurou, jangan-jangan kamu pikir aku masih suka Su Mingze? Jangan keras kepala. Ku beritahu padamu, Sheng Wanwan. Meski kamu sudah naik ke ranjang Fuqing Chuan, lalu apa? Dia terkenal sebagai sampah playboy. Kau pikir keluarga Fu akan diwariskan padanya? Bayi dalam perutku ini adalah cucu pertama. Keluarga Fu, kakek Fu sangat menghargai anakku. Nanti di lelang malam ini, Kak Mingze akan menawar tanah Dongjiao. Saat itu, dia akan jadi penerus keluarga Fu. Aku pun akan dihormati sebagai nyonya penguasa Fu. Mimpi apa lagi ini? Kau tak pantas memimpin Fu, tanah Dongjiao itu. Di kehidupan lalu, tanah Dongjiao direbut pemerintah, lalu dibangun. Jadi, kalau kau datang sendiri, akan kubantu mengantarmu dan Su Mingze ke akhir. Ada masalah? Sheng Wanwan dengar baik-baik. Setelah Kak Mingze dapatkan Bai Shawan, Fuqing Chuan pun harus tunduk. Lihat saja nanti kesombonganmu. Siapkan dana yang cukup, karena tanah Bai Shawan itu pasti jadi milikku. Nyonya Fu sedang inspeksi. Di bawah meja tak ada siapa-siapa. Mau cek sendiri. Jangan iseng, aku datang malam ini untuk urusan penting. Aku ingin mengundang Yang Master Fu untuk menemaniku menghadiri acara lelang malam ini. Lelang? Kenapa tiba-tiba tertarik? Aku ingin Yang Master Fu berakting bersamaku. Jika berhasil, aku akan memberimu hadiah. Undangan Nyonya Fu? Tentu suami tidak akan menolak.
Untuk Young Master sudah kembali ke keluarga Fu. Sekarang sedang jadi sorotan. Benar sekali, karena nona kedua keluarga Sheng berhasil hamil, mengandung penerus keluarga Fu. Young Master Fu dan Nona Sheng jodoh sejati. Tepat sekali. Satu adalah penerus keluarga Fu. Satu lagi, putri sulung keluarga Sheng. Sungguh kolaborasi hebat. Putri Rasulullah yang sungguh memikat bisa membuat penerus Fu yang playboy rela melepas semua cewek lain. Paman, kenapa Anda datang ke sini? Kenapa? Apa lelang ini milikmu? Aku tak boleh datang. Tidak. Keponakan cuma menyapa. Istriku suka tanah di Dongjiao itu. Akan kulelang untuknya. Sayang, kamu baik sekali padaku. Kau istriku. Siapa lagi yang ku sayang? Dasar Sheng Wanwan. Dulu cuma tersenyum padaku, sekarang merayu pria lain. Dasar si manis. Sheng Wanwan, kau akan menyesal. Kadze, kita harus beli tanah Dongjiao itu. Kalau tidak, jika Fu Qingchuan yang beli, kita tak bisa bangkit lagi. Tenang saja, tanah Dongjiao itu akan jadi milikku. Yumal Awarnet. Lelang portam saya selesai. Luk Baisha di Dongjiao. Harga mobile 5 Judi. Silakan mulai menawar. Tuan Fu, sekarang giliranmu. Harus diingat, biar Sumingze bangkrut total. Demi hadiah Nyonya Fu, aku pasti dapatkan tanah ini. Tak ada yang boleh merebut. Aku tawar 100 juta. Saya tawarkan 100 juta. Aduh, Ayang, kamu jahat banget. Langsung nawar setinggi ini. Yang tak punya duit mau ikut gimana? Siapa bilang kami tak punya uang? Mingze, teruskan saja penawarannya. Masalah uang aku yang urus. 150 juta. 150 juta. Adik ipar, kamu. Keterlaluan. Lelang ya, lelang. Yang nawar tertinggi menang. Tak punya uang cah ngapain ikut lelang? Ditambah pinjaman dari Sheng Shuro. Total uangku cumanlah 20 juta. Kalau nawar lagi, 40 juta ekstra dari mana? Sejak kecil, aku selalu ditekan Fu Qingchuan. Kali ini aku tak boleh kalah. 150 juta. Ada yang mau naikkan? 150 juta pertama. Randa 60 juta. Wah. Sayang, dia rebut tanah keluarga kita. Bantu aku merebut kembali. 150 juta ketiga. Teluk Baisha Timur. Laku 160 juta. Selamat untuk Tuan Su. Bersenang-senanglah dulu. Nanti setelah kebijakan turun, kalian pasti menyesal. Sekarang lelang tanah kedua. Huaxi, pinggiran barat. Harga buka 10 juta. Huaxi tak seperti Teluk Baisha yang super mahal. Ini tanah kosong terkenal. Siapa beli pasti rugi. 10 juta rugi habis. 11 juta? Tanah ini akan naik harganya cepat karena perubahan kebijakan. 11 juta masuk, untung pasti. Lucu sekali. Ada yang beli tanah sampah, pakai 10 juta lebih. Sayang, di tanah ini nanti kita tanam bunga persik, ya kan? Lalu buat villa wisata, pasti untung besar. Baiklah, terserah kamu. Kukira si cantik ini punya info rahasia, ternyata cuma gila cinta. Ada penawar lain? Huaxi barat 11 juta. Lelang selesai. Laporan evaluasi Baishawan sudah keluar. Mau dibangun mall atau perumahan, pasti untung besar. Wakil direktur punya visi brilian, anaknya juga jago bisnis. Benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Manajer Su, nanti kalau sudah sukses, jangan lupa kami yang kecil ini. Paman Liu tak perlu khawatir. Saya pasti akan memberi imbalan. Saya datang hari ini untuk ajak kalian semua cari untung. Asal kalian setuju satu syarat, saya akan keluarkan tanah Baishawan, kita investasi bareng-bareng. Apa yang Tuan Su mau kami lakukan? Keluarkan Fu Qingchuan dari Dewan Direksi.
Fu Qingchuan memang playboy, tapi dia serius urus grup perusahaan. Dia ahli waris, resmi direktur lama. Ah, warisan konyol. Selama saya masih ada, dia tak bisa warisi grup Fu. Kalau kalian semua tak mau investasi di proyek Baishawan, saya cari untung sendiri saja. Manajer Su bisa dapat tanah bagus di tender. Tak cuma bukti visinya tajam, tapi kemampuannya juga nyata. Saya mau investasi 50 juta. Ikut manajer Su. Kami juga mau ikut Tuan Su. Kami setuju. Ikut Tuan Su. Investasi itu berisiko tinggi, sebaiknya berhati-hatilah. Qingchuan datang. Paman muda, kau lihat aku mau untung besar, jadi iri hati ya. Siapa yang bicara? Oh, kau rupanya. Kau kira apa yang Fu Qingchuan inginkan akan jatuh ke tanganmu? Baik, nanti saat proyek Teluk Pasir Putih rampung, kita lihat siapa yang beruntung. Su Mingze, semoga kau masih bisa tertawa nanti. Apa? Manajer Su! Manajer Su! Kenapa harga tanah Teluk Pasir Putih naik lagi? Tanah Teluk Pasir Putih jadi kompleks, pemakaman, sama sekali tak bernilai. Ini tidak mungkin. Sudah ada pengumuman resmi, sudah pasti benar. Kali ini kau benar-benar bangkrut. Ini... Bagaimana mungkin? Kau? Dasar kamu manis. Ini sudah direncanakan ya? Lelang kemarin malam, kau yang terus memaksa, mau merebutnya mati-matian. Sekarang Bukit Pasir jadi tanah tak berguna. Sekarang kau salahkan aku. Su Mingze, kau benar-benar tak tahu malu. Dasar kamu manis. Kau membuatku bangkrut total. Ya? Aku akan menghajarmu. Berani-beraninya kau ganggu wanita aku. Kau cari mati, ya? Hei, Qingchuan, berani kau pukul keponakanmu sendiri? Su Mingze, kau yang selingkuh duluan, lalu menjebak Qingchuan. Dari mana muka kalian berdua bisa pura-pura jadi korban di sini? Fu Qingchuan adalah pria terbaik di dunia dan yang paling berkompeten. Sebaiknya kalian patuh bekerja di bawahnya. Kalau tidak... Buang sampah ini keluar. Siap. Awas. Siapa berani sentuh kami? Kakek yang menyuruhku ke perusahaan ini, dasar apa kau usir aku? Dia tak punya hak. Kalau aku... Ayah? Kenapa ayah datang ke sini? Diam. Keluarga Fukami. Tak ada yang berani menyakiti wanita seperti ayah. Dan kamu, keluarga Fukami, kapan kamu berhak mengambil alih keputusan? Panggil penjaga. Keluarkan kedua orang tidak berguna ini dari perusahaan. Baik. Ayah, dengar penjelasanku. Kakek pun akan kuusir. Silakan. Nona tak ada yang terluka, kan? Ayah, aku baik-baik saja. Qingchuan melindungiku. Hari ini kau cukup pintar. Aku harus mengawasi dua orang bodoh itu. Jangan cari celah lagi. Lindungi direktur. Siap. Fu Qingchuan, apa maksudmu? Ibu Fu, janjiku sudah kutepati. Hadiah yang kamu janji. Hadiahnya sudah kuberikan tadi malam. Hadiah apa? Kenapa aku tak ingat? Tanah hasil lelang kemarin malam. Nilai tanah itu pasti akan naik. Tapi bagaimana ya? Dibanding tanah itu, aku lebih memilih dirimu. Aku lebih menginginkanmu. Direktur Fu, aku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan saja. Fu Qingchuan, kamu sudah punya orang yang disukai. Kamu harus setia. Kalau suka menggoda orang kemana-mana, si idamanmu pasti takkan mau sama kamu. Si idaman? Idaman apaan? Direktur Fu, ini harus benar-benar darurat. Aku sudah tak bisa menahan lagi. Klien tadi pagi sudah sampai mau bertemu denganmu. Nanti aku kembali temani kamu. Sheng Wanwan, tenang dulu. Perkawinanmu dengan Fu Qingchuan cuma kontrak. Lelaki tukang genit seperti dia bukan untukmu. Jangan sampai jatuh cinta. Kak Mingze. Kak Mingze.
Siapa yang pukul kamu sampai begini? Sheng Wanwan si manis itu kemarin tipu aku beli tanah Baishawan, hari ini rugi semua. Aku juga baru dipukul Fu Qingchuan, diusir dari grup Fu. Jangan khawatir, Kak Mingze. Ibuku sebentar lagi datang, nanti bukan cuma Shengxi. Grup Fu pun tak kami anggap. Kakek duduk. Li Shulan, dulu kau tinggalkan putrimu kabur dengan pria liar itu. Sekarang untuk apa kau kembali? Di kehidupan sebelumnya, Li Shulan tiba-tiba pulang. Beri saham grup Shengxi ke Sheng Shuirou. Sheng Shuirou bantu Su Mingze naik jabatan. Jadikan grup Shengxi batu loncatan. Bawa Su Mingze kembali ke keluarga Fu. Tak disangka kali ini, dia malah pulang lebih awal. Ya. Dulu pergi dari sana, itu memang terpaksa. Sekarang anakku dizalimi, kau pikir aku sebagai ibu bisa diam saja? Sujud minta maaf pada putriku. Mimpi. Kurang ajar. Sheng Wanwan, kurang ajar. Berani melawan orang tua. Selingkuh bukan orang tua. Jangan kau lupa, Li Shulan perusak keluarga ini. Dari dulu tak diakui keluarga Sheng. Dasar anak tak berbudi, hari ini aku akan mengajarimu untuk ibumu. Kalau kau bicara lagi, aku kirim kau ke ibuku. Aku cuma ngomong asal aja. Lepasin tanganmu. Kalau berani sebut mamaku lagi, aku bakal mencekik lehermu sendiri. Mama. Jangan bilang aku sebagai orang tua gak baik ke kamu. Aku udah nunjukin calon suami buatmu. Cepetan siap-siap buat nikah. Lamaran. Bener. Direktur Shu itu emang udah cerai. Agak tua dikit. Tapi dia mau bayar mas kawin 100 juta. Kau harusnya bersyukur. Kalau gitu, suruh anak kesayanganmu, Sheng Shuirou yang nikah sana. Sekalian bisa dapat mas kawin yang kau idamkan. Direktur Shu mana pantas sama anak kita Shuirou. Sheng Wanwan, kau harus nikah. Sheng Wanwan, kau harus nikah. Mau nggak mau harus nikah. Aku di sini, siapa berani ganggu cucuku? Ayah, aku cuma mikirin Wanwan. Carikan yang bisa ngasih hidup tenang. Daripada sama Fu Qingchuan si playboy itu. Aku bukan ayahmu, pergi kau. Wah bangke, kalau bukan karena... Bangsa, siapa cepat usir mereka keluar? Ya, kakek. Ya, kakek. Mama, Sheng Wanwan gak mau nikah. Gimana nih? Ya nggak bisa nolak. Ayo pergi. Bawa dia ke mobil. Sheng Wanwan, Sheng Wanwan. Katanya Pak Shu ini suka menggoda wanita. Sekarang kamu bakal menderita. Pak Fu, ini kunci mobil istri. Cek CCTV. Baik, Pak Fu. Wanwan, jangan kenapa-napa. Cewek ini lumayan ya. Cewek ini cantik. Pak Shu. Mau berbagi dengan kami berdua. Cewek ini enggak. Yang bagus harus dinikmati bareng. Ayo, ngapain nunggu? Wanwan. Tuan Fu, kamu telat jadi pahlawan penyelamat kali ini. Cuma mereka bertiga, bentuk tubuh begini tak takut perih mata? Mereka sendiri yang buka baju. Apa aku harus pakaikan lagi? Bawa dan singkirkan. Siap, ayo pergi. Aduh. Cepat. Aduh. Nyonya Fu, tak ada yang ingin kau katakan? Bicara apa? Bagaimana kau tahu tanah di Baishawan akan disita pemerintah jadi kuburan? Lalu bagaimana kau lolos tadi? Aku ini putri keluarga Sheng. Wajar kalau info lebih banyak. Soal tadi. Aku tak sampai pingsan. Dasar cewek. Wahahaha. Aduh. Cewek ini aduh. Sakitnya. Di kehidupan lalu sering dirugikan. Sekarang harus belajar bela diri. Sekarang rasakan tinju besi barusan kulatih. Berlutut dan sujud, sampai aku puas.
Kalau begitu, aku akan beritahu Tuan Fu, aku adalah orang yang bangkit dari neraka. Apakah kau akan takut? Kalau itu kau, aku sama sekali tidak takut. Ada hal lain? Itu kan sudah mengaku atas perintah Li Shulan. Kau boleh pergi. Baik. Bicaralah. Mau kau apakan mereka? Permainan harus dimainkan perlahan agar seru. Kalau langsung menghabisi mereka, nggak seru. Semua mengikuti perintah Nyonya. Apa? Gagal. Bangsat, dasar sekumpulan orang tak berguna. Ibu, kuduga Sheng Wanwan itu memang beruntung. Beberapa kali dia bisa lolos. Cara biasa memang nggak bisa mengalahkannya. Aku tidak percaya. Aku nggak bisa kalahkan cewek manis ini. Kenapa kamu di sini? Cantik. Sebaiknya kamu tahu diri. Cepat serahkan sahammu. Pergi sendiri? Atau aku akan membunuhmu. Mimpi di siang bolong. Sheng Wanwan, sepertinya kamu tidak tahu apa pekerjaan ibuku ya. Ibuku pemilik perusahaan. Ulu besar di negeri ini, kekayaannya miliaran. Apa yang bisa kamu bandingkan? 10 besar nasional. Benar. Aku sarankan kamu, lebih baik tahu diri. Segera tanda tangani dokumen alih saham ini, atau aku akan kirimmu ke neraka. Temui ibumu yang mati itu. Mau aku menyerahkan Grupo Shengshi ke orang sepertimu? Mimpi kali. Jangan mau dihormati, malah minta dihina. Dalam 5 menit, akuisisi Grupo Shengshi, kalian akan hancur. Wu Qingchuan, kamu begitu tampan. Sayang ikut Sheng Wanwan. Lebih baik ikut ibuku. Asal bisa melayani ibuku. Ibuku bisa kasihmu uang jajan 10 juta bulan. Melayani ibumu? Wah, tawaran yang menggiurkan. Tapi aku setia pada Wanwan. Lebih baik mengemis bersama Wanwan daripada temani nenek sihir tuamu. Jangan kurang ajar. Baiklah, kalau begitu aku akan hancurkanmu bersama Sheng Wanwan. Telepon dari ibuku. Grupo Shengshi kalian hancur. Halo ibu. Apa katamu? Perusahaan kami diduduki peringkat nasional. 5 besar grup bersatu menekan kami. Sheng Wanwan, apa yang dilakukan si cantik ini sampai 5 grup terbesar nasional membelamu? Aku tak paham maksudmu. Jangan kira aku tak tahu. Kamu hanya mengandalkan kecantikan untuk merayu orang lain. Kalau tidak, bagaimana grup nomor 1 nasional, Feng Huo Group ini mau membelamu? Feng Huo Group, kamu hebat sekali. Kenal banyak orang. Kamu harus terus lindungi aku. Terus dukung aku. Kalau tidak, ibu seseorang terus mengincarku. Fu Qingchuan, kamu... Masih ada waktu di sini. Menyebut-nyebut ibumu. Cepat temui ibumu. Selesaikan masalah. Perusahaan ibumu akan bangkrut. Tunggu saja. Aku dan ibuku tak akan tinggal diam. Dia pergi ke ibunya. Soal membuat kesal, Tuan Fu memang jago. Kemampuanku tak hanya ini. Mau coba yang lain? Memang layak disebut Bos Fu. Cuma bicara sedikit bisa semesra ini. Ini semua berkat didikan istriku. Apa hubungannya dengan aku? Karena hanya kamu yang kurecoki. Cepat pergi dari sini. Aku harus kerja sekarang. Kakek sudah turun ke bawah. Kalian berdua harus tunjukkan yang terbaik. Ebeki Carwin Twister berhasil. Kamu sedang hamil keturunan keluarga Fu. Sekarang kakek lagi marah sesaat. Nanti saat kamu melahirkan cucu, setelah kakek lihat buyutnya, pasti beliau akan senang. Memang tak ada cara lain. Sin harus coba saja. Ayah. Akhirnya datang juga. Cepat katakan maksudmu. Jangan ganggu obrolanku dengan Wanwan. Kakek, Shuro sedang hamil anakku. Kami akan menikah beberapa hari lagi. Kami ingin mengundang kakek. Rupanya mau memanfaatkan kandunganmu untuk kembali ke keluarga Fu. Sheng Shuro, kamu pikir benar tak ada yang tahu rahasiamu? Tidak ada waktu. Ayah, karena mereka mengundang dengan tulus, ayo pergi. Lagi pula, itu cucu keluarga Fu juga. Benar, Ayah. Kami sungguh ingin mengajak ayah datang. Karena menantu sudah bicara begitu, aku akan coba datang sekali. Kakek. Bibi,
Kami nak teranggu kehadiran Ramadan kalian? Tenang, kami pasti datang. Ayah, pernikahan akan segera dimulai. Sudah disiapkan tempat terbaik di depan. Pernikahan dimulai. Silakan sambut pengantin wanita dan pria. Para tamu terhormat, mari kita lihat layar besar. Pertunjukan dimulai. Siapa yang putar? Segera matikan. Pertunjukan dimulai. Putra keluarga Su ini. Jadi ayah tiri untuk anak orang. Siapa yang putar? Cepat matikan. Jangan lihat, kalian semua dilarang lihat. Matikan, cepat matikan. Non manis. Mingze, percayalah padaku. Foto itu bukan aku. Ada yang edit fotoku untuk menjerumuskanku. Anak dalam kandunganku ini adalah milikmu. Dari keluarga Fu. Anak dalam kandunganmu bukan anak Su Mingze sama sekali. Tidak mungkin, kau mengada-ada. Masih mau ngomong apa lagi? Tidak mungkin, soal anak ini tak ada yang tahu. Di kehidupan sebelumnya, alasan aku tak menyadari hubungan Sheng Xuero dan Su Mingze adalah karena aku sering lihat Sheng Xuero bermain mata dengan pria lain. Tak terpikirkan, mereka berdua selingkuh di belakangku. Sheng Xuero, anak dalam kandunganmu ternyata bukan milik Su Mingze. Kau memfitnahku. Masih apa lagi kamu ribut di sini? Kamu berani main tangan demi Sheng Wanwan. Kalau dulu kamu tidak ikut campur, aku pasti sudah dapatkan Sheng Wanwan dan hidup bahagia. Bukannya katamu mendekatinya untuk bisa bersamaku? Bersama kamu, lihat dulu diri sendiri. Kamu anak haram dari selingkuhan. Bibit rendahan sepertimu mau jadi bangsawan? Begini caramu memandangku. Benar, kalau bukan karena keahlianmu di ranjang, tak disangka ternyata kamu perempuan murahan. Aku akan membunuhmu. Kalau tak mencintaiku, mati saja. Semua ini salahmu. Aku bunuh kau. Apa? Wawan. Qingchuan, sadarlah. Qingchuan? Sheng Wanwan, semua yang baik padamu harus mati. Sheng Xuero, aku akan membunuhmu. Cepat cari bantuan. Cepat bawa ke rumah sakit. Ada pembunuhan. Cari bantuan sekarang. Aku harus mengusir Fu Jiangguo dari keluarga Fu. Ayah, Qingchuan pasti akan baik-baik saja. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sheng Wanwan. Apa yang akan kamu lakukan? Mau melakukan apa? Tentu aku yang akan memilih untukmu. Kamu mau melompat sendiri dari sini? Atau kusuruh orang melemparkanmu? Wanwan, aku mohon padamu, demi statusku sebagai anggota keluarga Sheng, lepaskan aku. Kau ingin menyakitiku saat ingin membunuhku? Pernahkah kau pertimbangkan bahwa aku juga keluarga Sheng? Pernahkah kau pikirkan bahwa kita bersaudara? Berani kau sakiti Fu Qingchuan, harus kau bayar konsekuensinya. Jika tak bisa pilih, aku yang tentukan. Lempar dia ke bawah. Kau ingin membunuhku, aku akan menyeretmu mati bersamaku. Mau menyeretku mati? Kau tak pantas.
Sheng Xuerou di kehidupan lalu, begitulah caramu membunuhku. Sekarang aku kembali dari neraka untuk balas dendam. Buang dia ke bawah. Jangan lakukan ini. Qingchuan, aku sudah membalas dendammu. Bangunlah, aku mohon. Asalkan kau sadar, apapun akan kuikuti. Wan. Qingchuan belum siuman. Belum. Wan. Setelah kupikir-pikir, ada hal yang harus kuberitahu. Dulu Qingchuan pernah suka seorang gadis. Tapi gadis itu sudah punya tunangan. Jadi dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Aku tahu. Karena terus kudesak menikah, dia langsung menyerah dan putus asa. Bersikap seperti playboy. Sebenarnya di hatinya, selalu ada tempat untuk gadis itu. Untunglah sekarang ada kamu. Tapi hatinya sudah stabil. Sayangnya dia terlalu keras kepala. Aku khawatir nanti masalah ini akan mengganggu hubungan kalian. Makanya setelah kupikir matang, lebih baik kusampaikan. Oh ya, ini foto gadis yang kubicarakan tadi. Qingchuan selalu menyimpan ini. Hari ini kuberikan padamu. Buang saja jika mau. Yang penting kalian bahagia ke depannya. Ini? Bukan ini gelangku yang hilang? Qingchuan, rupanya orang yang selalu kau tunggu selama ini adalah aku. Qingchuan, sadarlah ya. Asal kau sadar, aku akan penuhi permintaanmu. Qingchuan, kau dengar aku bicara, Qingchuan. Saya Dr. Zhang. Kau bilang kalau aku sadar, kau akan setuju. Benar kan? Cek kondisi dulu. Urusan lain nanti saja. Jawab dulu. Aku setuju. Ini ujianmu sendiri, jangan ngelak ya. Bocah bandel. Rupanya, perkawinan kalian cuma bohongiku, si kakek ini. Ayah kok di sini? Wan, kepalaku pusing. Cepat panggil suster. Kau ini, nanti kalau sudah sembuh, akan kuhitung ini denganmu. Bocah bandel. Wan. Kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Kamu terluka karena menyelamatkanku. Merawatmu sudah seharusnya. Hanya karena ini, bukan karena Nyonya Fu menyukaiku. Puji Chuan. Sekarang kau makin tidak tahu malu. Segala ucapan kau keluarkan. Menggoda istri sendiri itu wajar. Hukum negara tak bisa larang. Aku akan membereskan baju. Keluar kau. Nyonya Fu, aku sudah sembuh. Kau harus penuhi janjimu. Janji apa? Nyonya Fu, karena kita berdua sudah sungguhan, haruskah kau lakukan kewajiban istri? Aku masih harus membereskan pakaian. Kau keluar. Merapikan baju, menyuruhku pergi, menyuruhku keluar. Tuan Fu, jangan nakal. Masih merajuk? Tuan Fu, jangan main-main. Kau benar-benar kekanakan. Hahaha. Wan, mari mulai lagi dari awal. Halo. Apa? Kakek jatuh dan pingsan. Bagaimana keadaan ayahku?
Bagaimana kondisi ayah? Kalau bukan karena Nian King merawat ayahmu di sini, kalau kalian kembali, nyawa ayahmu sudah lama hilang. Tante Shu, ini kewajibanku. Ini milik Fu Qingchuan. Ibu, bagaimana mungkin dia... Kamulah putraku, wanita yang kau nikahi sembarangan. Benar, Ibu. Namaku Sheng Wanwan. Siapa suruh panggil aku ibu? Wanita dari kalangan biasa. Jangan harap masuk keluarga Fu. Tante jangan bicara begitu ke kakak ipar. Dia bukan kakak iparmu. Besok aku minta dia cerai. Hanya kamu yang layak jadi menantuku. Aku tak akan menceraikan Wanwan. Kamu anak durhaka. Nian Qing, lihat, aku akan memberi pelajaran pada anakku yang bandel ini. Kenapa kau menghalangi? Bagaimana Tante Shu, aku tak mau karena aku dan Kak Qingchuan berselisih. Bodoh. Ini bukan urusanmu. Ini bukan salahmu. Ini kesalahan orang tak bermoral yang merayu anakku. Aku susah payah mendapatkan Wanwan. Marahlah padaku. Jangan sakiti dia. Ibu, walau ibu tak mengakuiku, aku sudah menikahi Qingchuan. Tak perlu urusan orang lain. Berani melawan orang tua? Hari ini kau akan kuhajar. Sayang. Ibu, pukul saja aku. Takkan kubiarkan dia disakiti. Kau demi perempuan ini berkali-kali melawanku. Hari ini kuhajar engkau sampai... Ini urusanku. Tak perlu ada yang ikut campur. Kamu memukul suamiku. Suamiku urusanku sendiri. Dasar si manis yang pandai bicara. Berani-beraninya kau mengajariku, panggil penjaga. Usir perempuan ini. Ayo diam. Ayah. Sayang. Berisik sekali. Kamu tidak tahu malu? Pergi dari sini. Dia yang menghina orang tua duluan. Wan Er adalah nyonya rumah kita. Tak ada yang boleh mengusirnya. Justru kamulah yang harus pergi. Sayangku. Wanwan, maafkan aku. Kamu harus menahan malu, ayah. Tidak apa, dia kan ibu Qingchuan. Memang sifatnya begitu. Dulu kalau bukan karena triknya, dia hamil anakmu Qingchuan, aku takkan pernah mengizinkannya masuk keluarga ini. Tak kusangka Fu Qingchuan berasal dari latar belakang begitu. Lupakan dulu itu. Prioritas sekarang periksa kondisi kakek. Ayah keracunan. Maksudmu ada yang meracuniku? Di kehidupan sebelumnya, Pak Fu meninggal cepat karena sakit. Tak disangka ternyata ini keracunan. Denyut nadi menunjukkan Anda keracunan kronis. Kamu berhasil menikahi Wanwan. Benar-benar harta karun. Namun Tetesawa, lihat siapa istriku ini. Ayah bilang untuk memudahkan pengobatan. Untuk sementara kami harus tinggal di rumah tua ini. Baiklah. Sebaiknya, kamu tetap di sini. Kak Sheng jangan marah lagi, ya. Aku dan Kak Qingchuan tidak ada apa-apa. Sejak kecil aku tinggal di keluarga Fu. Makanya Tante Shu selalu memperlakukan aku seperti anak kandungnya sendiri. Maaf ya, aku tidak tertarik dengan urusanmu. Kak Sheng jangan tersinggung. Walau aku dan Kak Qingchuan teman masa kecil, kedua keluarga juga ingin menjodohkan. Tapi aku tidak akan merebutnya darimu. Mau merebut? Lihat dulu kalah atau menang bukan? Ada apa denganmu? Mau main-main denganku, Nona Jiang? Tante Shu adalah orang yang lebih tua. Bagaimana bisa kau menyiramnya? Tante Shu, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Nona Jiang, Tante Shu tahu kamu tidak sengaja. Dia tidak akan marah padamu. Perempuan jahat. Hubunganku dengan Nian King tidak bisa kau adu domba. Atau ibu ini mau apa sebenarnya? Si manis ini, aku akan menghajarnya sesuka hatiku. Jangan membuat kecurigaan. Akan kulihat Xu Jiao yang sengaja muncul terus-terusan. Sebenarnya ingin apa? Sayang, temani aku istirahat di kamar.
Kau, berhenti, kembali sini. Kau memperlakukan ibumu semakin tidak dihargai. Tante Shu, kakak Ching Chuan hanya terlalu peduli Kak Sheng, makanya marah padamu. Anak durhaka ini, dia bahkan tidak setara. Dengan satu jarimu, aku juga tak tahu. Kenapa dia jadi begini? Anak ini bikin darah tinggi. Wan, maafkan aku. Ini semua salahku. Cuma satu tamparan. Lagi pula dia ibumu. Kamu tidak mungkin berkelahi dengannya karena aku? Aku harus bagaimana ini? Apakah dia selalu memperlakukanmu seperti ini? Sejak kecil dia tidak suka padaku. Tapi, bukankah seorang ibu harus menyayangi anaknya, mengasihi mereka? Tapi mengapa dia tidak? Selalu memukul dan memarahimu? Aku tidak tahu. Dia selalu lebih baik pada Jiang Nianqing daripada padaku. Bagaimanapun aku berusaha, dia tetap tidak berubah. Mungkin dia memang benar-benar tidak menyukaiku. King Chuan. Sudah kubiasakan begini. Mungkin baginya aku hanya alat untuk merebut kekuasaan semata. Tidak apa. Mulai sekarang ada yang menyayangimu. Nyonya Fu, bagaimana caranya kamu menyayangiku? Wan muda, Nyonya muda. Ada masalah. Suamiku, cepat bangun sekarang. Suamiku, ibu mertua, kalian mau apa? Dia kan berasal dari keluarga biasa. Mana mungkin dia paham pengobatan? Berdasar apa dia mengobati ayahmu? Kalau sampai fatal, dia sanggup ganti rugi? Kakak Sheng, aku tahu niatmu baik, tapi kau tak paham ilmu pengobatan. Jika salah memberi obat, nyawa Paman Fu bisa melayang. Tante Shu, keadaan saat ini sangat genting. Harus segera diobati. Minggir sekarang. Nak, cepat ke sini. Hai. Minggirlah. Astaga. Ya ampun, kan sudah sekarat. Kau anak kurang ajar. Dia sudah membunuh ayahmu. Masih kau bela dia? Ayah baik-baik saja. Sebentar lagi dia pasti siuman. Masih ngotot saja. Nafasnya sudah berhenti. Kau mau bunuh dia baru puas hati? Bukan begitu, sekretaris. Berikan HP-ku, hubungi 112 sekarang. Tangkap si pembunuh ini. Tangkap si pembunuh. Halo? Jangan pukuli dia. Tuan, kakek, kamu sudah sadar? Nianqing yang menyelamatkanmu. Aku memang tua, tapi tak sampai pikun. Nianqing salah memasang jarum. Kalau bukan Wan, cepat bertindak. Aku sudah dikubur. Kakek salah paham. Sheng Wan, dia tidak bisa pengobatan. Mana mungkin dia menyelamatkanmu? Diam kau. Aku tidak bodoh. Aku juga tidak pikun. Teknik akupunktur Wan tadi adalah teknik rahasia tabib Ge. Wan, kau kenal tabib legendaris? Iya, Ayah. Dia adalah guruku dan sahabat kakekku. Aku sudah telepon dia kemarin malam. Dia pasti sebentar lagi datang. Kau keterlaluan membual. Seperti yang kita tahu. Tabib Ge sudah tidak praktik lagi pula dia sudah lama tak muridi. Dulu Nianqing mau jadi muridnya pun ditolak. Mengapa tak terima dia, malah terima kau? Kau pakai kelebihan apa? Dia berbakat luar biasa. Hanya mengandalkan bakat alamnya yang luar biasa. Guru, Anda sudah datang. Murid kesayanganku mengundangku lewat telepon. Bagaimana mungkin guru tidak datang? Apalagi jika saya tidak datang. Bagaimana saya tahu? Ada yang berani mengganggu murid tabib hebat ini. Salah paham. Guru, cepat periksa ayah saya. Baik. Lauge, bagaimana kondisi ayah saya? Wan sudah melakukan akupunktur. Racun dalam tubuh hampir habis. Dirawat sebentar pasti pulih. Terima kasih, Lauge. Jika benar ingin berterima kasih, jagalah baik-baik muridku. Jangan biarkan orang sembarangan mengganggu muridku. Diam saja, kenapa?
Cepat minta maaf ke Wan Wan. Kakak Sheng, maaf ya. Anggap saja aku salah sangka. Melihat kalian begitu tulus, minta maaf padaku. Aku akan bermurah hati memaafkan. Sayang, baju tidurku. Kok kamu? Kok bisa kamu? Kak Ching Chuan, Tante Shu menyuruhku mengantarkan teh. Apa ajaran sopan santun keluarga Fu hilang begitu saja? Masuk saja tidak tahu ketuk pintu? Kak Ching Chuan, dulu Kak tidak pernah sekeras ini padaku. Taruh saja di situ. Kamu boleh keluar sekarang. Kak Ching Chuan, masih ingat bekas luka di badanmu waktu kecil Kak menyelamatkanku, sampai terluka seperti ini? Aku sudah lupa semuanya. Segera keluar dari sini. Kak juga pernah bilang, lebih baik diri sendiri terluka daripada aku sedikit pun tersakiti. Jiang Nianking. Sayang, dengarkan penjelasanku. Kak Sheng, hubunganku dengan Kak Ching Chuan tidak seperti yang kau kira. Barusan hanya kebetulan saja. Jangan sampai salah paham. Aku paling paham dengan suamiku sendiri. Tak perlu kau menjelaskan padaku. Kalian sudah tahu, tidak boleh sembarangan masuk kamar orang. Mengapa tidak segera pergi? Zheng Wanwan, kau ini siapa? Berani mengganggu Nian King. Nian King adalah anggota keluarga Fu. Yang harus pergi adalah kamu. Ini salahku. Tak sengaja melihat Kak Ching Chuan baru selesai mandi. Semua salahku. Jiang Nianking, kau masuk kamar suami orang di tengah malam, meraba dada suami orang. Kau malah berlagak jadi korban di sini? Kau tidak tahu malu? Nian King dan anakku teman sejak kecil. Dulu waktu kecil mereka bahkan pernah mandi bersama, lihat atau sentuh sedikit. Kenapa? Sekarang juga langsung sujud minta maaf ke Nian King. Kalau tidak, keluarlah dari keluarga Fu. Suruh aku minta maaf ke dia? Ya. Dia pantas? Memang tak kapok sampai dapat pelajaran. Dasar anak ini. Sayang. Aku baik-baik saja. Aku bawa kau pergi. Kalau berani keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali selamanya. Rumah yang dingin tanpa kehangatan ini. Sudah lama ku benci. Kalian. Tadi pukulan ibumu cukup keras. Cepat perlihatkan padaku. Kenapa dia tega menyakitimu seperti ini? Luka kecil ini tidak sakit sama sekali. Dibandingkan waktu kecil dulu, luka seperti ini bukan masalah. Kamu kan anak kandungnya. Masa dia tega memperlakukanmu begitu? Terlalu kejam ya? Sudah, jangan menangis lagi. Nanti jadi tidak cantik. Sejelek apapun tetap istrimu. Aku mau menangis, ya menangis. Bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu tetap sama seperti dulu. Bertahun-tahun lamanya. Sudah, jangan menangis. Aku temani kamu main yuk. Aku tidak mau main denganmu. Aku tetap akan menangis. Oh, jadi kamu yang dulu membuatku menangis waktu kecil. Iya, saat pertama bertemu, kamu sudah beri kesan mendalam. Kenapa waktu itu tidak tanya alasannya? Kenapa aku menangis? Waktu itu karena kamu tampan, ku bagi permen favoritku. Tapi kamu malah pergi dingin. Tidak mau bicara sepatah kata. Akhirnya, aku jadi menangis kesal. Waktu itu kan masih kecil. Pertama kali ada gadis cantik memberiku permen. Aku malu sampai tak bisa bicara. Kira ku baca percaya. Untungnya aku menemukanmu lagi. Tidak kehilanganmu. Kalian datang buat apa? Jangan salahkan ibumu tak kasih kesempatan. Kalau sekarang kau cerai Shen Wanwan dan nikah Nian King, masa lalu akan kulupakan. Semua akan kuhapus. Kalau tidak... Kalau tidak, apa? Kalau tidak, kau akan kugiring keluar grup Fu. Tante Su, jangan begini. Jangan bela dia. Kalau dia masih keras kepala, aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Kebetulan, aku bosan jadi direktur. Kau pulang sekarang. Tante Su, Ching Chuan anak kandungmu, kasih sahamnya padaku. Apakah itu pantas? Di hatiku,
Kau adalah anakku, kasih padamu pun sama. Terima kasih, Tante. Dia tak punya apa-apa. Aku ingin lihat. Shen Wanwan, masuk mau terima dia. Apa? Kau diusir dari perusahaan? Sekarang aku tak punya uang. Tak ada apa-apa. Sayang, jangan-jangan kau jijik padaku. Mana mungkin aku jijik, cuma kasihan melihat keadaanmu. Sudahlah. Sekarang aku punya waktu, bisa lebih sering temani kalian. Ada masalah apa? Produk baru yang rilis siang tadi sudah dikalahkan grup Fu. Mereka lebih dulu meluncurkan. Apa katamu? Apa yang terjadi? Produk baru yang akan kami luncurkan sore ini. Didahului oleh grup Fu. Untuk mempublikasikannya lebih dulu. Apa katamu? Produk baru yang diambil grup Fu kali ini persis seperti yang akan kami luncurkan. Aku bersumpah, aku tidak terlibat dalam hal ini. Tinggal beberapa jam lagi, peluncuran produk baru akan dimulai. Persiapan sekarang sudah terlambat. Wanwan, kau yang menunda waktu peluncuran produk, lainnya serahkan padaku. Kau sama sekali tidak paham desain pakaian. Apa kau bisa? Apa aku bisa? Bukankah kau sudah mencobanya semalam? Ya ampun, ini waktunya genting. Bisa lebih serius dikit? Percayalah pada suamimu, tidak ada yang tak bisa kuselesaikan. Sampaikan ke semua, peluncuran produk ditunda. Jika ada perubahan, segera beritahu aku. Kabar baru, produk baru Grup Shengxi kali ini, tabrakan desain dengan Grup Fu, pantas saham Grup Shengxi anjlok. Jika terus begini, Grup Shengxi bisa bangkrut. Tuan Sheng, peluncuran tinggal 5 menit lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sebentar, aku percaya padanya. Tapi jika Tuan Fu tidak datang, perusahaan kita akan rugi besar, bisa-bisa bangkrut. Terima kasih atas kesabarannya. Peluncuran produk baru Grup Shengxi resmi dimulai. Aku sangat lelah hari ini, seperti baru berperang. Nyonya Fu, bagaimana performa hari ini? Apakah aku mengecewakanmu? Katanya kau dipecat dari perusahaan dan jadi miskin. Tapi dalam waktu singkat, dari mana kau dapat banyak bantuan? Lagi pula, desain pakaian model-model itu tidak kalah bagus. Sekilas bisa dilihat, ini karya desainer top. Cepat mengaku, kalau enggak hukumannya berat. Sayangku, aku sebenarnya bos grup Feng Huo. Aku sudah menduganya. Kok kau tidak terkejut? Waktu 5 perusahaan top negeri menekan bersama perusahaan Ibu Sheng Xuero. Sudah kuduga. Oh, istriku memang pintar. Tentu saja, selain kamu, siapa lagi yang mau membantuku sepenuhnya? Ngomong-ngomong, coba tebak. Siapa dalang di balik konferensi grup Fu kali ini? Jiang Nianking. Tapi, yang membuatku bingung, dari mana dia mencuri desainmu? Dengar ya, kalau hari ini kamu benar, Tina, akan kumakan semua sketsa ini. Desainku hanya pernah dilihat Sheng Xuero. Jangan-jangan. Kalau aku bisa terlahir kembali, mungkinkah Sheng Xuero juga bisa? Sheng Xuero. Harus kupanggil Jiang Nianking atau Sheng Xuero? Ya kakak Sheng, jangan bercanda. Siapa itu Sheng Xuero? Aku jelas, Jiang Nianking. Benarkah? Lalu bagaimana bisa kau dapatkan desain baju perusahaan kami? Hah, kakak, itu desainmu? Maaf ya, aku tidak tahu. Ini semua perintah Bibi Shu. Dia ingin Kak Ching Chuan pulang minta maaf. Tak peduli kau Jiang Nianking atau Sheng Xuero. Aku cuma ingatkan sekali. Aku bisa membunuhmu sekali, pasti bisa kedua kali.
Jika benar kau yang kembali, akan kuantarkan ke neraka lagi. Tenang, takkan ku beri kesempatan. Kali ini aku yang lebih dulu mengirimmu. Ayah, racun dalam tubuhmu. Sudah kukeluarkan semua. Sekarang istirahatlah total. Wan, aku ingin kalian berdua pindah kembali tinggal bersamaku. Kita semua keluarga Fu. Ramai-ramai lebih menyenangkan. Malah bawa sial. Kakak Sheng, Kak Ching Chuan, pindahlah kembali ke sini. Nyonya muda, sup ayam. Untuk kakek sudah siap. Ayah, ini ramuan herbal, khusus kurasakan, biar aku yang menyuapi. Aku yang menyuapimu. Encing. Sup ini lebih baik kamu minum saja. Apa? Jangan sungkan. Kulihat kamu terus menatap sup ini. Pasti sangat suka minum ini. Tidak perlu. Ini dimasak khusus oleh Kak Sheng untukmu. Cepat diminum saja. Niancing, kamu buru-buru menyuruhku. Menyuapi ayahku minum sup ini? Jangan-jangan kamu memasukkan sesuatu yang tidak seharusnya? Mana mungkin? Jangan buru-buru, aku hanya bercanda. Ayah, aku suapi. Efek suap. Ayah, kenapa ayah? Paman Fu. Di sup ini ada racun. Jangan sentuh Podi. Sup ayam buatan sendiri, kamu berani meracuni? Harus panggil orang, bawa kakek ke rumah sakit, cepat panggil bantuan. Dokter, bagaimana? Dokter, ayahku bagaimana? Pasien tidak tertolong, sudah meninggal. Jalang, kau begitu kejam, begitu baiknya ayah padamu, berani kau meracuninya. Ibu, masih belum jelas kebenarannya. Apa masih belum jelas? Dia yang menyiapkan sup untuk ayahmu, dia juga yang menyuapinya. Bukankah ini sudah jelas? Tante Shu, mungkin ada kesalahpahaman. Kakak Sheng dan Paman Fu sangat dekat, dia tak mungkin melakukan ini. Aku tanya sekali lagi, apa kau yang memasak sup untuk ayah? Benar, aku yang membuatnya. Berarti sudah mana? Kau yang menyuruhnya meracuni. Bagaimana? Bukti sudah jelas, masih mau membela diri? Cepat tangkap dia. Ayo pergi. King Chuan. Wan. Bukan aku, King Chuan. Bukan aku. Ayahmu tewas karena dia? Kau masih membelanya? Kau tega pada almarhum ayahmu? Kenapa kamu? Kau kira Fu Qingchuan masih mau menjengukmu? Kau membunuh ayahnya. Sekarang dia sangat membencimu. Haha. Dia benci aku atau tidak? Bukan urusanmu memberitahuku. Sheng Wanwan, akhirnya kau dapat ganjaran. Sudah kukatakan dulu, aku akan mengejarmu bahkan sebagai hantu. Kamu siapa sebenarnya? Bukannya sudah kau duga. Ternyata kau memang Sheng Serao. Benar. Takdirku belum berakhir. Aku terlahir kembali ke tubuh Jiang Nianqing. Kembali untuk membalas dendam. Terus terang saja. Aku yang menyuruh taruh racun di sup. Hahaha. Aku sengaja ingin menyiksamu. Orang yang baik padamu, semua harus mati. Kalian semua dengarkan. Dia mengaku meracuni. Aku tidak terlibat. Bukan aku yang lakukan. Lepaskan aku. Lepaskan. Berhenti melawan. Sudah kuatur semuanya. Sebelum ku bunuh kau, takkan ada yang masuk. Aku akan membunuhmu sendiri. Akan ku bunuh kau dengan tanganku sendiri. Apa yang kau lakukan di sini? Terkejut? Maaf, keinginanmu tidak akan terwujud. Mereka tidak hanya selamat, tapi hidup lebih baik darimu lah.
Maksudmu apa? Wahahaha. Menantu perempuan. Ayah pura-pura akting bagus, kan? Haha. Ayah benar-benar akting sempurna. Aku akan memberimu ayam goreng ekstra. Ini tidak mungkin. Dia seharusnya sudah mati. Jangan buru-buru pergi dong. Kita harus menyelesaikan urusan kita. Sheng Wanwan, ini karena aku ceroboh. Lain kali kau tak akan lolos. Akan ada hari itu. Apa maksudmu? Sheng Wanwan, kau harus mati mengenaskan. Mati mengenaskan. Istriku akan berumur panjang? Sakit nggak? Cepetan dong, sakit banget nih. Kamu gimana sih? Aduh, capek banget. Nian Qing, di mana Nian Qing? Dia berencana membunuh kami. Sudah dibawa orang. Kenapa kau biarkan dia dibawa? Kesalahan harus dipertanggungjawabkan. Lagi pula dia bukan Nian Qing. Dia sosok asing di hatinya. Dulu kalau kau akui Nian Qing anakmu, dia takkan bunuh diri. Ayah, ada apa? Apa yang terjadi? Dasar pembawa sial. Kau membunuh orang tuamu, kini kau ganggui putriku. Dasar pembawa celaka, kau pantas mati. Ada masalah? Putrimu kandung sendiri sudah meninggal. Sekarang aku merasa tidak adil untuknya. Pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu adalah anak yatim piatu yang dititipkan sahabat karibku. Nian Qing barulah anak yang dulu direncanakan Xu Jiao untukku. Anak yang dibawa. Tak heran dia sangat membenciku. Rupanya aku yang merebut segalanya. Qing Chuan tak apa-apa. Ada aku di sini. Qing Chuan. Maafkan aku. Dulu, aku membawamu pulang untuk merawatmu. Tapi, Xu Jiao menipu dan memanfaatkanku. Aku tak mau anaknya. Tapi dia berjanji merawatmu. Makanya kubiarkan dia tinggal. Tak kusangka. Ayah, tanpamu takkan ada diriku sekarang. Jika harus minta maaf, akulah yang salah padamu. Akulah yang merusakmu, perempuan itu. Dia saat itu tidak bersamamu. Nian Qing lah. Terkena kanker. Dia sendiri yang memilih untuk meninggalkan dunia ini. Dia takut ibunya sedih. Dalam surat wasiatnya, dia khusus memberitahuku. Kukira dia sudah sembuh. Mengira dia tidak apa-apa. Tak kusangka. Qing Chuan. Sudah begini. Apakah kau masih mau mengakui aku sebagai ayah?